Ketika saya membangunkan, tangan saya kesetrum. Ternyata badannya itu ada arus setrum, jadi badannya itu setrum semua gitu. Saya membangunkan, saya kesetrum. Ya Allah, saya, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang saya panik di situ, ya Allah. Akhirnya saya, karena saya pakai mukena, akhirnya saya ambil kabel di tangannya tuh, mic yang di tangannya saya lempar, kecabut semua. Ya Allah, saya pegang kakinya itu udah dingin. Udah lama berarti ya? Tangannya udah dingin, detak jantungnya udah nggak ada. Saya lagi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sampaikan ke anak-anak, udah kan? Kata si bapak udah meninggal. Ya Allah, mau nangis anak-anak semua, saya stop. Jangan nangis, kata saya. Semua jangan nangis. Kalau kalian sayang sama bapak, kalian jangan nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib-sohib santuy, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, tekan loncengnya, dan share. Manusia setengah ustaz. Jadi sudah kayak habis bikin konten. Sebelumnya almarhum bilang ke saya, ya aku mau bikin konten dakwah ya untuk acara peresmian, kata almarhum. Untuk acara peresmian aku pengen bikin konten dakwah. Sebelumnya pas saya mau tidur, oh ya udah, kata saya kan. Terus malam itu saya terbangun sekitar jam 12 kurang. Terbangunnya karena ada santri yang manggil saya ibu. Akhirnya saya kebangun, saya keluar. Ada apa, kata saya ke anak santri itu. Santri bilang, Bu, mau minta minyak, mau masak, katanya. Akhirnya saya kasih minyak goreng. Pas saya kasih minyak goreng, saya kan setelah buka pintu depan, saya tutup kan pintu depan. Saya nengok posisi pintu depan itu ke pintu dapur langsung ngeblong gitu. Jadi kelihatan, dan di situ posisi kantornya almarhum di situ. Saya melihat kok tidur di bangku, kata saya. Di bangku kerjanya itu. Kok tidur di bangku, kata saya, kok tumben. Saya lihat di situ mau membangunkan almarhum. Kata saya tutup pintu, saya jalan langsung membangunkan almarhum. Ketika saya membangunkan, tangan saya kesetrum. Ternyata badannya itu ada arus setrum, jadi badannya itu setrum semua gitu. Saya membangunkan, saya kesetrum. Ya Allah, kata saya, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang saya panik di situ, ya Allah. Akhirnya saya, karena saya pakai mukena, akhirnya saya ambil kabel di tangannya tuh, mic yang di tangannya saya lempar, kecabut semua. Ya Allah, saya pegang kakinya itu udah dingin. Udah lama berarti ya? Tangannya udah dingin, detak jantungnya udah nggak ada. Saya gendong, saya nggak punya pikiran apa-apa. Pokoknya saya gendong almarhum, saya gendong, dan saya nggak punya pikiran kalau itu berat almarhum begitu. Nggak, pokoknya saya gendong almarhum, saya turunkan dari bangku, saya tidurkan. Setelah saya tidurkan, itu almarhum ternyata masih ada di sini. Jadi masih ada gerakan di sini. Saya pegang, ya Allah, yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya talkin, la ilaha illallah, ya Allah. Saya talkin ke kuping. Jadi setelah tahu kesetrum gitu, Pas saya udah, mic-nya lagi dipegang gitu. iya, jadi posisi gini. Mungkin. Jadi mic-nya itu memang kayak kosleting gitu. Di posisi di tangan. Dan nggak ada orang lagi pas. Nggak ada orang di dalam itu. Nggak ada orang gitu sama sekali, karena cuma ada saya aja gitu. Nah, saya kebangun juga itu karena memang dibangunkan sama santri. Dan setelah saya tidurkan almarhum, setelah saya angkat, saya tidurkan, masih ada di sini. Saya pegang kan masih ada. Saya talkinkan la ilaha illallah, yang saya talkin kupingnya la ilaha illallah, yang la ilaha illallah. Bibirnya kayak ikut ngucap. Saya lihat kayak ikut ngucap. Masih ada berarti ya? Masih ada di sini, memang gerak kayak ikut ngucap Allah, yang Allah, kata saya. Karena saya takut nggak kesampaian la ilaha illallah, saya bilang Allah, yang Allah, 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 kata saya.
Gak lama langsung dingin, saya pegang lehernya langsung dingin di lehernya itu, dan bibirnya udah langsung rapat banget gitu. Terus saya pikir memang udah nggak ada. Ya Allah, saya lagi ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah bangun dua men. Susah ya Allah. Setelah itu saya tahu kalau almarhum udah nggak ada. Kata saya, ya Allah, Masya Allah, saya peluk almarhum. Saya bilang, ya Allah ya, aku ikhlas, aku rindu kamu pulang ke Allah. Setelah itu saya tidurkan kembali, saya panggil santri, saya keluar dengan badan saya sampai gemeter, nggak bisa jalan, nggak bisa lari. Dengan sempoyongan saya panggil anak-anak, kata saya, sini, ayo, gotong bapak yuk, angkat bapak yuk. Kata saya, kenapa bu, bapak kenapa? Anak-anak bertanya-tanya semua, kenapa bapak bukan masuk, ayo ke dalam, jangan berisik, jangan berisik, udah ayo masuk ke dalam, angkat bapak, ayo ke dalam bapak. Terus bertanya itu anak-anak, kenapa bapak? Udah ayo masuk aja, masuk. Anak-anak masuk ke dalam, angkat almarhum, dan anak-anak nggak tahu kalau almarhum itu udah nggak ada. Diangkat almarhum ke ruang tengah, disodorin kakinya, dan itu tangannya masih begini, dipegang mic, jadi tangannya gini, tangan kanannya tuh gini. Akhirnya saya luruskan ya, saya luruskan. Pas saya rapihkan dan seperti layaknya sudah mayit. Anak-anak masih bertanya, bapak kenapa bu? Saya sampaikan ke anak-anak, udah kan, kata si bapak udah meninggal. Ya Allah, mau nangis anak-anak semua, saya stop. Jangan nangis, kata saya. Semua jangan nangis. Kalau kalian sayang sama bapak, kalian jangan nangis. Saya kasih tahu ke anak-anak, kalian jangan nangis. Sekarang ambil Al-Quran, semua ambil Al-Quran, ngaji di sini semua. Ngaji semua dekat bapak di sini, kata saya. Akhirnya, alhamdulillahnya Allah kasih kuat buat saya. Alhamdulillahnya Allah kasih kuat untuk saya bisa berpikir apa yang harus saya lakukan setelah ini gitu. Akhirnya saya kasih tugas anak-anak santri semua yang ngaji, kamu panggil abah, kasih tahu abah, kamu panggil para tokoh masyarakat di sini, kamu panggil ke saudara-saudaranya almarhum, kata saya. Saya lihat sebelum diangkat sama anak-anak santri itu berkeringat di sini, di dahi itu berkeringat. Saya pegang, ya Allah, saya yakin ini ciri-ciri husnul khatimah. Jadi di dahinya itu berkeringat sampai ke sini basah gitu, ke pinggir, ya Allah, kata saya. Insya Allah husnul khatimah, ya Allah. Dan persis seperti orang tidur. Dan dua hari sebelum almarhum meninggal itu, almarhum itu sempat saya lihat lagi tidur, tapi tangannya gini, tangannya ngangkat gini aja, tapi posisi tidur gitu, kelentang, tapi tangannya gini ke atas. Saya kaget pas saya lihat tangannya gitu, tapi orangnya tidur gitu. Saya pikir bercanda ya kan, saya bangunin, ya, tangan kamu kenapa? Akhirnya kebangun, dia kaget melihat tangannya, jadi kayak yang nggak sadar gitu dia tuh. Akhirnya tidur lagi kan. Terus setelah itu saya bangunkan asar. Karena almarhum itu selalu begadang tiap malam tuh, begadang karena nemenin anak-anak santri gitu. Pas asar saya bangunkan, itu 2 hari sebelum meninggal. Saya bangunkan, yang kata saya, bangun, udah asar, kata saya, bangun, udah waktunya sholat asar. Terus almarhum tuh bangun, tapi bangunnya tuh cuman ganti posisi aja gitu, ke arah kanan gitu, mungkungin saya gitu. Terus tiba-tiba almarhum itu kayak ngigo gitu. Ya Allah, kata almarhum, ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Almarhum kata saya, ya Allah, kata saya, kok ngomongnya gitu. Saya bangunkan lagi, ya, kamu ngomong apa gitu. Akhirnya almarhum bangun, kenapa, katanya, kamu kenapa, kayak nggak sadar gitu. Ternyata itu jadi ngigo gitu, ngigoan almarhum tuh seperti itu gitu. Terus hari esoknya lagi tidurnya posisi tangan gini lagi,
itu yang saya mau meninggal. nah itu pas mau meninggalnya sorenya itu gini lagi posisi tangannya. Kata saya, kok udah 2 hari ini kok gitu terus, ada apa gitu kan, kamu kenapa, kamu sakit? Ya saya kan, enggak sakit, kok tangan kamu gini, kenapa? Dia nggak sadar juga itu. Dan kembali juga asar, saya bangunkan lagi seperti itu lagi. Dia tuh hanya ganti posisi aja kalau saya bangunkan dan ngucapin, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. 2 hari mau meninggal Ini berturut-turut 2 hari itu seperti itu. Ya Allah, Masya Allah, kata saya, kenapa, ada apa ini kan? Nggak punya pikiran apa-apa saya di situ, nggak ada punya pikiran apa-apa. Setelah itu, ya malamnya itu diajak jalan lah sama almarhum. Besoknya jam berapa meninggal? Sekitar jam 12. Jadi saya kebangun jam 12 kurang. Jam 12 kurang sekitar 15 menit almarhum, saya melihat almarhum dan menyaksikan sakaratul mautnya. Jadi meninggalnya itu sekitar jam 12 lewat 10 menitan. Udah masuk ke hari Rabu. Dan hari Rabu itu almarhum itu menyampaikan ke saya, aku pengen nanti peresmian hari Rabu. Rabu besok kata almarhum, tanggal 1 Juli, hari Rabu. Saya kurang setuju. Kenapa nggak malam Jumat, kata saya. Kenapa nggak hari Kamis? Udah hari Kamis aja. Enggak, aku pengen hari Rabu, kata almarhum. Aku pokoknya bulat, aku tuh pengen hari Rabu aja. Akhirnya ternyata hari Rabu tanggal 1 Juli itu hari ke-7-nya meninggal almarhum. Jadi hari ke-7-nya meninggal almarhum. Akhirnya saya ya udahlah, karena amanat dari almarhum ingin peresmian hari ke-7-nya almarhum, sedekahannya almarhum, tahlilannya almarhum hari ke-7, langsung saya resmikan rumah tahfiz ini. Alhamdulillah. Kemarin kita tanggal 1. Sudah berapa lama kalau boleh Anda tahu ini sebenarnya berjalan? Kalau rumah tahfiz ini belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Kalau meninggalnya kapan? Meninggalnya tanggal 24 Juni. 24. Oh, udah mau sebulan ya? Iya. 40 harinya almarhum itu 1 hari setelah Idul Adha. Dan rumah tahfiz ini anak-anak nginep. Iya, nginep. Oke, bukan pulang balik. Enggak. Jadi yang PP ada, kalau sama yang PP sekitar 100 lebih. Oke. Almarhum itu selalu utamain anak-anak, selalu utamain anak-anak. Jadi kalau mau ada acara berangkat keluar itu selalu utamain anak-anak tuh makan dulu. Jadi kemana-mana juga pulangnya kita beli apa ya untuk anak-anak, kita beli apa ya untuk anak-anak. Mas almarhum meninggal, sebelum meninggal anak-anak yang ada di sini, yang tinggal di sini ada berapa orang? Sebelumnya itu sekitar ada 20, sekarang udah bertambah. Berarti kalau dari mana-mana nih mikirin beli makanan ya buat 20-20-nya? Iya, jadi ada 20. jadi sehari kalau dipikirkan pakai logika kayaknya nggak masuk logika. Iya, dengan keadaan saya yang masih menyewa rumah gitu, dengan keadaan almarhum waktu itu selama 3 bulan karena corona jadi diliburkan 3 bulan ya kan, itu kayaknya di luar logika. Kayaknya ini emang udah kalau bisa kalkulator Allah gitu. Emang sebelum pandemi, Ustazah, mohon maaf, beliau aktivitasnya apa yang menghasilkan? Beliau itu kayak jual beli motor. Oke. Jadi beliau tuh punya hobi motor custom. Iya. Karena background awal ya. Itu di Bandung itu ya? Di tahun berapa kalau? Kalau hijrah itu dari tahun 2015. 2015. Itu sudah ngucapin bahwa almarhum itu mau hijrah. Oke. Itu ketika Dan sudah nikah sama belum, Ustazah? Oh, belum. belum, waktu itu masih dikenalkan sama temen aja lewat via Facebook. Oke. Nah, Iya. dan Ustazah sendiri saat itu apa, mohon maaf, backgroundnya memang sudah berhijab atau belum? Sudah, saya Sudah sudah ngajar ngaji juga. Oh, udah ngajar ngaji. Betul.
Jadi Artinya backgroundnya memang background berbeda ya. betul. Kalau Ustazah memang backgroundnya background agama yang sudah ada, sedangkan beliau memang backgroundnya background orang yang hijrah. Iya, iya. Emang kamu kenalnya di mana yang pertama? Jadi pertama tuh aku kan lihat IG, terus aku lihat dong ada suara sedih, aku lihat buka, kok sedih ya, sedih banget. Terus aku buka, ini rumah tahfiz, buka, langsung Emang bukan nangis. itu? Nah udah gitu langsung gercep dong, karena emang kebetulan alhamdulillah ketika saya sama suami kemarin dikasih ujian tuh kayak saya pengen banget deket sama Allah dengan itu, dengan sedikit berbagi rezeki ngurusin anak-anak tahfiz. Nah ketika saya buka, wah sesuai banget dengan hati nurani saya, langsung saya telepon, gak diangkat, saya WhatsApp, assalamualaikum, dengan admin Bang Tato, saya Sinta Tanjung, istri Ustaz Zaki Mirza. Terus alhamdulillah 1 jam kemudian, berapa jam baru dibalas. Aduh, alhamdulillah. Luar biasa memang sama Allah udah digariskan seperti Kayak ini. berkait-kait. Iya, berkait-kait, pernah ketemu juga. Ternyata kan adik kelas nggak tahu satu angkatan, masya Allah banget. Dan ini ya Ustadz Abi, jadi rumah tahfiz Al Hijrah ini punya produk ini. Alhamdulillah tadi udah aku just tip, udah ada laku 30 piece. Alhamdulillah, masya Allah. Ini harganya hanya Rp25.000 saja. Jadi masya Allah, mudah-mudahan dengan usaha ini rumah tahfiznya terus berkembang. Ya. Kita bantu just tip deh, insya Allah punya teman Ini juga yang namanya punya percetakan. kerupuk kulit Bang Tato. Iya, Bang Tato. Anak kita di. Dan itu untuk apa namanya keuntungan ini, insya Allah untuk Semuanya untuk berkembangnya pondok pesantren ini. rumah Rumah tahfiz tahfiz. Al Hijrah. Ustadz, roman-romannya makan udah siap nih dari tadi. Oke teman-teman, nggak usah pakai resmi-resmi dah, ya nggak? Kita baca aja. Baca doa sebelum makan aja udah. Iya, baca doa sebelum makan. Masa ya sebelum main? Iya, karena kita mau makan. Iya kan? Kadang ya, subhanallah. Malum gak apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hajar teman-teman, nikmatin. Bismillah. Lokasi tempat beliau meninggal dunia, wafat, dan dalam kondisi sendirian, ya. Tapi subhanallah, itulah Allah subhanahu wa ta'ala punya cara, ya. Karena kulihal mudah-mudahan kita sama tahu, insyaallah min ahlil khair, min ahlil jannah, insyaallah. Jadi ini komputernya ada 2 ya, PC? Iya, PC. Jadi kalau CPU-nya sudah dibawa sama adik, soalnya kan lagi dilihat, ternyata pas dibuka itu nggak ada yang korslet, jadi hanya ada kabel yang terjepit sudah dari sananya. Jadi dari sananya maksudnya? Jadi itu CPU-nya tuh pas dibuka, dibongkar, ada kabel yang terjepit di samping. Oh, maksudnya dari sananya tuh beli tuh? Pembuatan rakitan di sananya gitu. Yang kurang apa sih namanya, Yang kurang teliti. Jadi teman-teman nih khususnya yang rakit, tolong minta tolong juga. Ya memang kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi artinya kita harus lebih hati-hati gitu. Jadi memang kita kalau dari merek sih ini cukup bagus ya. Iya, BM700. Tapi karena memang ini seadanya, kelihatan di sini kan masih pakai lakban. Sederhana, tapi yang mesti kita kagumin adalah semangat beliau nih buat semangat berkarya. Itu dia. Ya karena beliau kan berpikir daripada istilahnya beliau beli lebih buat baik santri. buat santri, buat makan anak-anak. Kayak lampunya juga kan nih. Lampunya tuh teman-teman tuh. Ini sebenarnya lampu emergency. Iya.
lampu emergensi. Ini belum diapain berarti dari sebelum meninggal ya? Dilakban itu. Iya, Dilakban. disolatif, ditempel. Ini juga masih nempel. Iya. Padahal teman-teman kalau misalkan beli yang model kayak begini nih, ada yang seperti ini juga nih. Iya. Seperti ini nih, seperti ini kan ada nih. Terus di sininya lampu pakein bohlam. Itu saya beli tuh di online itu nggak sampai 100.000. Tapi lagi-lagi bukan masalah ketidakmampuan. Lebih baik buat santri saking itu. Betul. Lokasinya. Ya, Ini helm beliau nih. Iya, ini helmnya. Jadi kan punya motor Custom. custom. Jadi ininya pun custom sampai Iya. dia pengen dua-duanya tuh saya pakai custom juga gitu. Jadi ini punya almarhum. Ini punya Dan beliau. motornya saya hibahkan ke guru beliau. Oh, Nggak masya Allah. saya jual, nggak saya jual, Subhanallah. nggak saya buat kenangan. Kenapa? Karena kalau saya simpen di sini nggak bakal jadi apa-apa untuk almarhum. Betul. Insya Allah kalau Subhanallah. saya hibahkan, Jadi insya manfaat. Allah jadi manfaat untuk almarhum sampai ke manfaat. almarhum. Luar biasa, subhanallah, masya Allah. Dan teman-teman Sohib Santuy semua, beliau punya buku. Iya, ini bukunya. Bukunya. Buku Hijrah Bang Tato. Ini dia. Bang Tato. Iya. Ya, artinya dari silaturahim kita kemarin teman-teman bisa ngelihat lah bagaimana perjuangan beliau dalam mendirikan ya bahasa yang enak ya. Proses daripada sebuah perjuangan Iya. dalam mendirikan rumah tahfiz. Lihat aja kondisinya nih. Makanya sebelum meninggal katanya bener ya. Saya sudah tenang gitu. Udah ada banyak anak-anak santri, anak yatim yang doain saya. Begitu ya, bener ya. Dan itu tidak sangka-sangka. Jadi kayak orang isyarat dan alamat ya, subhanallah ya. Ya, besoknya terjadilah seperti ini. Saya baru tahu tuh teman-teman kalau misalkan beliau meninggalnya kesetrum gitu ya. Tapi itulah bagian daripada sebab al-mautu wahid. Yang lagi tidur. Mati itu satu. Ya, sebabnya banyak. Yang katanya saya melihat beliau tidur di mana itu? Jadi saya pikir itu tidur. Di sini? Jadi posisi tuh kayak tidur gini. Dia Oh, lagi duduk? Lagi duduk. Iya, Jadi posisi duduk di sini, miring gini ke arah kanan gini miring. Posisi dia di sana. Jadi kelihatan dari depan itu. Ya kelihatan dari depan tuh saya buka pintu. Pas saya buka pintu lihat ke sini, posisi kan di sini. Kok kata saya tidur di bangku Iya, gitu. iya. Saya kan niat mau membangunkan, mau membangunkan almarhum waktu itu. Dan ternyata saya pas bangun kesetrum sayanya gitu. Oh, Allahu Akbar. Saya- Jadi masih ada setrumnya. Masih ada setrum. Masih Oh. Pas saya nyambung. bangunkan, ya langsung saya kesel, Allahu Akbar, kata saya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh, Saya makanya beliau ini pakai begini Jadi pegangan gini. kali Iya. ya. Iya, jadi gini. kan sampai nempel kan ada bekas. benar, iya. Jadi, tapi posisi persis kayak dia tidur, makanya Iya. saya nggak nyangka itu. Subhanallah. Jadi akhirnya saya tarik, ini mic-nya saya tarik, saya lempar, kecabut sama colokan-colokannya juga. Waktu itu Yang cabut ustazah sendiri iya, jadi. saya sendiri karena memang posisi nggak ada siapa-siapa, cuma ada saya gitu sama almarhum waktu itu. Saya lempar, terus saya pegang tangannya udah dingin, kakinya udah dingin, tapi posisi tangannya gini. Jadi pegang tuh kan karena dia pegang gini. Jadi dia posisi tangan tuh kayak gini jadinya. Percis seperti dari kemarin Nah, yang persis ustazah bilang. sebelum meninggal 2 hari itu dia kayak Begitu gini. terus. tangannya. Itu alamat tauhid gitu. Ya kan wahid kan begini nih. Tauhid la ilaha illallah. Jadi menunjukkan seperti itu, masya Allah. Khair. Ya udah, bismillah. Oke, bismillah teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi tontonan yang penuh Bermanfaat. hikmah, bermanfaat. Ya. Dan lagi-lagi teman-teman semua ini bukan untuk apa semata-mata kita mencari keuntungan di YouTube, inget deh. Tapi memang betul-betul sebagai iktibar, sekali lagi pelajaran gitu kan untuk kita semuanya, bahwa siapapun bisa menjadi orang baik. Ya, siapapun bisa menjadi orang mulia selama dia mempunyai keinginan yang luar biasa untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin teman-teman. Ustaz Zaki bisa sampai Tontonan ini gimana pun niat kita untuk jadi ajakan bagi semua viewer, minimal ada muatan dakwah lah di konten-konten YouTube kekinian, supaya orang nggak lagi sibuk dengan urusan-urusan hedonis, ngurusin harta, apa segala macam. Itu nggak salah, betul. bebas-bebas aja. Betul. Konten itu bebas, tapi paling nggak dengan konten yang seperti ini orang terpanggil gitu loh untuk mikirin apa ini yang udah gue punya buat di akhirat. Benar sekali. Inilah satu kisah yang sangat tepat buat teman-teman yang mau ngebantu ini pesantren. Sok silahkan datang ke sini,
bawa komunitas hijrah, bawa klub-klub motor segala macem, ibu-ibu pengajian. Ini Bawa teman-teman kalian semua lah, benar gitu loh. Ini sarana dakwah kita. Jadi itu inti kita bikin video ini. Kenapa? Ustazah, ini alamatnya ada di mana Ustazah? Biar yang mau hadir. Iya, silakan. Rumah Tahfiz Al Hijrah Bang Tato. Jadi di Google Maps sudah ada. Oh, sudah. Oke, jadi teman-teman Tinggal bisa lihat. diklik, ditulis Klik, aja. klik. Rumah Tahfiz Al Hijrah, ada ujungnya Bang Tato. Bang Tato, ntar insya Allah teman-teman bakal nyampe ke sini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau silahkan datang. Fastabiqul khairat deh, insya Allah. Kali aja dari sini ya nggak bro? Betul. Ada yang namanya amal jariah kita, sedekah jariah kita yang akan membantu kita kelak sampai di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman di Bang Ujai channel dan di Zaki Mirza channel. Dan subhanallah ternyata Bang Tato juga punya channel. Betul. Bang Tato Channel. Ramaikan, subscribe, jangan lupa channel Betul. beliau. Walaupun sudah nggak ada, nanti kita pikirkan bagaimana supaya kontennya masih bisa Berjalan terus dan menghasilkan sedekah buat ke serta keuntungannya untuk pondok untuk rumah tahfiz Al Hijrah ini teman-teman ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saja terima kasih. Abah Ustazah, terima kasih. terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman santuy, jangan lupa like, comment, and subscribe. Zaki Mirza.